Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sholawat serta salam kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Sari Hasmutia dengan NIM 2111368 kelas HSB. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai internet untuk memenuhi tugas ICT dengan dosen pengampu Ahmad Tabrani, MTI. Istilah internet berasal dari bahasa Latin yaitu inter yang berarti antara. Secara kata per kata, internet berarti jaringan antar atau penghubung. Artinya, internet adalah jaringan berjuta-juta komputer di seluruh dunia yang terhubung dengan menggunakan protokol TCP atau IP. Dengan internet, kita bisa berkomunikasi dan mendapatkan informasi dari jutaan situs yang tersebar di seluruh dunia. Yang selanjutnya yaitu bagaimana sejarah perkembangan internet. Internet pertama kali dikembangkan pada tahun 1969 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang bernama APRANET. Pada saat itu, internet hanyalah sebuah jaringan komputer yang dibuat oleh APRA. APRA sendiri merupakan bagian dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Proyek tersebut diberi nama APRANET, yakni singkatan dari Advanced Research Project Agency Network. Pada mulanya, APRANET hanya menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, University of Utah, di mana mereka membentuk satu jaringan terpadu pada tahun 1969 dan secara umum APRANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Tidak lama kemudian, proyek ini berkembang pesat di seluruh daerah dan semua universitas di negara tersebut ingin bergabung sehingga membuat APRANET kesulitan untuk mengaturnya. Oleh sebab itu, APRANET dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan APRANET baru yang lebih kecil untuk keperluan non-militer seperti universitas-universitas. Gabungan kedua jaringan tersebut akhirnya dengan nama DAPRA Internet yang kemudian disederhanakan menjadi Internet. Selanjutnya yaitu bagaimana perkembangan internet pada saat ini. Berdasarkan data dari www.internetstart.com, ternyata pengguna internet di seluruh dunia terus meningkat. Hampir setiap perusahaan, lembaga pemerintahan, swasta, bahkan perorangan terus berupaya untuk menampilkan profil masing-masing di internet. Sehingga setiap perusahaan, lembaga, atau organisasi, bahkan perorangan dituntut untuk menyediakan fasilitas internet. Saat ini di Indonesia, beberapa lembaga pendidikan seperti sekolah, kampus menyediakan kelas internet gratis bagi para karyawan, guru, atau dosen, siswa, dan juga mahasiswa. Dari data yang ada di video, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, pengguna internet di seluruh dunia diproyeksikan bakal mencapai 3 miliar orang pada tahun 2005. 3 tahun setelahnya, yaitu 2018, diperkirakan sebanyak 3,6 miliar manusia di muka bumi ini akan mengakses internet setidaknya sekali dalam setahun. Saya akan paparkan fasilitas-fasilitas apa aja yang ada di internet. Yang pertama itu adalah World Wide Web atau browsing mengakses informasi berupa teks, gambar, suara, film, dan sebagainya. Yang kedua ada electronic mail atau email, adalah sebuah pesan yang dapat dikirimkan, diterima, maupun disimpan sewaktu-waktu dapat diambil kembali oleh user melalui internet atau jaringan elektronik. Yang ketiga adalah file transfer protocol, yaitu bisa menerima atau mengirimkan data dari satu komputer ke komputer lainnya seperti download atau upload. Yang keempat itu ada Gopher, merupakan salah satu teknologi di ranah internet
Ketika website belum begitu berkuasa, Gopers adalah salah satu tempat bermain yang menarik untuk dikunjungi. Selanjutnya adalah apa saja dampak positif dari internet. Yang pertama, mudah dalam berkomunikasi. Internet mampu menyambungkan satu daerah ke daerah lain meskipun jaraknya sangat jauh. Ini adalah salah satu keuntungan yang didapat dari internet. Melalui internet, kita bisa berkomunikasi dengan orang yang berbeda kota, pulau, bahkan negara. Yang kedua, mudah mencari informasi. Hampir semua informasi dapat dicari melalui internet. Ini akan memudahkan pekerjaan dalam bekerja dan siswa dalam belajar. Informasi yang dikemas di internet juga beragam, mulai dari tulisan, foto, sampai video. Semua bisa dicari dan digunakan sesuai kepentingannya masing-masing. Yang ketiga, mudahnya bekerja jarak jauh. Tren bekerja jarak jauh sebenarnya tidak hanya karena masa pandemi ini. Sebelumnya sudah banyak pekerjaan yang bisa dilakukan dari jarak jauh atau yang tidak perlu datang ke kantor. Ini semua adalah kecanggihan dari internet. Yang keempat yaitu tempat untuk menghasilkan suatu karya. Berkat hadirnya internet, banyak orang-orang yang mulai berkarya. Jika awalnya mereka tidak memiliki wadah untuk berkarya, mereka bisa menghasilkan karya melalui internet. Karya-karyanya pun beragam, bisa berupa tulisan, foto, video, dan lain-lain. Yang kelima yaitu mendapatkan informasi terkini. Internet adalah tempat tercepat dalam penyebaran informasi, terutama informasi terkini. Banyak media khusus yang menyebarkan informasi berupa berita terkini. Informasi ini sangat berguna untuk melihat situasi yang ada di sekitar. Yang selanjutnya yaitu apa saja dampak negatif dari internet. Yang pertama, membahayakan informasi pribadi. Banyak aplikasi atau situs yang mengharuskan penggunanya mengisi informasi-informasi pribadi. Bila informasi-informasi ini disalahgunakan, itu tentu saja akan membahayakan pemilik informasi. Informasi pribadi tersebut bisa digunakan orang yang tidak bertanggung jawab untuk menguntungkan dirinya. Yang kedua, pelecehan seksual atau cyberbullying. Pelecehan seksual secara online adalah kasus yang semakin lama semakin meningkat jumlahnya. Seringkali korban tidak menyadari bahwa ia sedang mengalami pelecehan seksual atau bahkan masuk ke perangkap pelaku dalam pelecehan seksual. Yang ketiga yaitu banyak video atau gambar terkait kekerasan zaman sekarang. Banyak sekali orang dengan mudah mengunggah atau mengekspos suatu kejadian. Kejadian yang dipubliskan pun beragam. Salah satunya adalah mengenai kejadian kekerasan. Meskipun tidak selalu penganiayaan atau berhubungan dengan fisik, sangat banyak video atau gambar yang berbau dan mengarah kepada kekerasan. Yang keempat, informasi banyak yang palsu. Orang bisa menggugah informasi di internet, membuat banyak pula informasi yang ada. Namun, informasi yang ada tidak selalu benar dan akurat. Banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menyebarkan informasi palsu atau hoax. Yang kelima itu yaitu kecanduan internet. Sesuatu yang dilakukan secara berlebihan memang tidak baik, termasuk bermain internet. Biasanya kasus seperti ini dialami oleh anak-anak karena bermain games. Selain itu, banyak kasus di mana orang tua mengandalkan internet untuk mengasuh anak-anak mereka. Seperti anak sedang rewel, maka orang tua akan memperlihatkan tontonan menghibur yang ada di internet. Jika cara tersebut ampuh, maka itu akan menjadi kebiasaan. Akhirnya, kita telah sampai di penghujung video pembelajaran. Terdapat beberapa poin penting yang telah dibahas, seperti internet merupakan sekumpulan jaringan komputer yang dapat berkomunikasi sehingga terhubung dengan berbagai macam situs pendidikan, pemerintah, komersial, organisasi, ataupun perorangan di seluruh dunia. Sekian video pembelajaran untuk memenuhi tugas ICT ini. Mohon jika terdapat banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.